Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat Engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa sudah mandi, cukuplah ia membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat
seperti yang telah kuperbuat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tinggal dalam Kristus, keluarga bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Ibu bapak, yang kakung, yang putri, rekan-rekan muda, adik-adik, selamat malam berkah dalem. Pengalaman pertama merayakan Trihari Suci secara khusus sebagai keluarga besar Gereja Santa Maria Bunda Allah begitu mengagumkan, mengharukan, melihat seluruh umat hadir bersama dalam satu perayaan Ekaristi Kamis Putih mengawali Trihari Suci, suatu ibadat panjang. Maka Kamis Putih, Jumat Agung, Vigili Paskah, satu kesatuan. Maka nanti kalau kita mencermati tidak ada berkat penutup. Lalu besok dilanjutkan ibadat Jumat Agung, tidak ada tanda salib pembuka, tidak ada tanda salib penutup. Lalu disempurnakan dalam vigili, upacara cahaya, lalu berkat meriah. Ibadat paling panjang sebagai gereja Katolik merayakan Trihari Suci, merayakan misteri agung penebusan Tuhan. Semoga dengan merayakan secara bersama sebagai keluarga besar Gereja Santa Maria Bunda Allah ini, sungguh kita rasakan kebersamaan, guyub. Dan semoga guyubnya ini berbuah kerukunan. Dan kerukunan ini berbuah kekuatan, kokoh, santoso. Amin. Yang ada di samping kanan di luar gereja, di halaman parkir, mendengar? Puji Tuhan. Yang ada di samping kiri gereja Selasar, mendengar? Puji Tuhan. Luar biasa sekali perayaan Ekaristi Kamis Putih ini mengenangkan perjamuan Tuhan, mengenangkan perjamuan Tuhan, merayakan tanda kasih Tuhan. Di dalam Injil dikatakan, Ia mengasihi murid-muridnya sampai akhir. Semoga ini menjadi sentuhan, sapaan kita sebagai bapak, ibu, anak, mengasihi suaminya, istrinya, anaknya, ibu bapaknya sampai akhir. Amin. Tidak ada istilah bosen, jenuh, apa meneh arep ngijolke bojo. Merayakan tanda kasih Tuhan. Tanda kasih Tuhan yang pertama, nanti kita akan melakukan upacara pembasuhan kaki. Para rasul yang dipilih adalah calon penerima sakramen penguatan, agar mereka nanti seperti apa yang dikatakan Tuhan, Aku, Guru dan Tuhanmu, membasuh kaki, maka kamu wajib
saling membasuh kaki. Maka nanti para rasul ini khusus ada perintah setelah dibasuh oleh imam, nanti di keluarganya membasuh kaki istrinya, anak-anaknya. Amin. Tenan lo ya, rasul-rasul ya. Mantuk ora iki? Nah, mantuk ya, membasuh kaki entah ibunya, istri suaminya. Begitu pula para umat, silakan mempraktekkan ini. Karena Tuhan berkata, aku Tuhan dan gurumu membasuh kaki, maka kamu wajib antek ping telu saling membasuh kaki. Dan seperti imam mencium kaki para rasul, seperti Yesus mencium kaki para rasul, ciumlah kaki istrimu. Ciumlah kaki suamimu. Ciumlah kaki ibu bapakmu. Ciumlah kaki anak-anakmu. Akan terjadi kasih seperti Tuhan yang digambarkan nanti. Romo menanggalkan jubah seperti dalam Injil suci. Yesus menanggalkan jubahnya. Putra Allah merendahkan diri, lalu membasuh kaki para muridnya. Apakah aku sebagai bapak, ibu, anak punya semangat merendahkan diri? Artinya tanda kasih pertama pembasuhan ini semangat melayani. Melayani dengan rendah hati. Maka buahnya apa? Melayani dengan lembut, dengan kelembutan. Bukan melayani dengan besengut, namun melayani dengan lembut. Melayani dengan sabar, dengan kesabaran. Nah, semoga kita boleh untuk melanjutkan tanda kasih itu, melayani keluarga kita dengan kelembutan, dengan kesabaran, sehingga keluarga kita akan mengalami sukacita, kelegaan batin. Amin. 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 Dosane dipanggul dewe kalau nanti tidak saling membasuh kaki. Amin. 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 Tenan lo ya, nanti pulang dari gereja ini di rumah saling membasuh kaki. Yang kedua, tanda kasih Tuhan yang kedua, sakramen Ekaristi, mengenangkan perjamuan Tuhan, di mana melalui sakramen ini sampai sekarang ini kita diberi kesempatan untuk bersatu dengan Tuhan secara sakramental. Tuhan menghidangkan darah dan dagingnya untuk kita santap. Kita bersatu dengan Tuhan. Tidak hanya jejer, tidak hanya di dekat Tuhan, namun bersatu darah dan daging. Berarti dalam diri kita ini ada Tuhan. Kita menjadi tabernakel hidup. Dan semoga ini berbuah keselamatan. Kalau kita mau berkata-kata, mau bersikap, mau bertindak, aku ini membawa Tuhan. Dalam diriku ini ada Tuhan Yesus. Kalau aku ngomong seperti ini,
Kalau aku bersikap seperti ini, kalau aku bertindak seperti ini, wangun ora, pantes tidak, layak tidak. Kalau aku ini, dalam diriku ini ada Tuhan, aku ngomong seperti ini, aku bersikap seperti ini, aku bertindak seperti ini, pantes enggak? Layak enggak? Nah, semoga kita menyadari sebagai tabernakel hidup, sehingga dalam perayaan ini kita semua menyiapkan, memantaskan diri, resik. Kemarin sakramen tobat, meskipun yang mengaku dosa kemarin berapa? Berapa? Tunjuk jari yang ngaku dosa. Loh, kok ora ana sing tunjuk jari? Nah, puji Tuhan ana siji loro. Membersihkan diri, melayakkan diri supaya pantas. Mau menerima Tuhan, tidak hanya jejer, tidak hanya dekat, namun bersatu. Nah, semoga ini sungguh menjadi semangat kita untuk mengenangkan perjamuan Tuhan, warisan Ekaristi Kudus. Tanda kasih yang ketiga, nanti kita akan melakukannya dalam tuguran. Tuhan Yesus berdoa di Taman Zaitun dalam perasaan duka, siaga, namun juga setia. Terjadilah apa yang kau kehendaki, bukan kehendakku. Namun apa yang terjadi? Para rasul yang diajak turu. Simon, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. 1 jam menjadi ukuran serius berdoa. Apakah kita bisa, mampu, dan mau 1 jam untuk Tuhan? Ya, kalau tidak bisa setiap hari atau setiap minggu, setiap bulan, nah nanti setahun sekali saat tuguran 1 jam berjaga sambil berdoa, menemani Tuhan. Tuhan mau menghidupkan budaya menemani. Kita yang punya keluarga, saudara, sahabat, teristimewa keluarga. Apakah aku ini bapak yang mau menemani istriku, anak-anakku dengan kelembutan, kesabaran? Menemani suamiku, menemani anak-anakku dengan kelembutan dan kesabaran sambil berdoa. Menemani anak yang belajar sambil pegang rosario, mendoakan anak yang belajar. Sudah ada yang pernah seperti itu? Semoga nanti terinspirasi menemani anak yang belajar duduk sambil rosario atau baca doa dan lain sebagainya, sehingga sungguh keluarga kita punya semangat sinodalitas, berjalan bersama. Anaknya sinau ditunggoni, istrinya mau ke pasar diantar, anaknya mau sekolah diantar.
saling menemani, saling nunggoni. Sehingga sungguh keluarga itu, orang Jawa mengatakan, ketunggon. Kita bersuka cita bukan karena saya setelah wilayah YMY ini ditunggoni satu imam mung cilik. Lah kok bisa bertumbuh berkembang bukan karena imamnya ini, namun karena Tuhannya yang dirayakan bersama. Nah, semoga bukan karena bapaknya, bukan karena ibunya, anaknya, namun karena keluarga itu menghadirkan semangat seperti Tuhan mengasihi sampai akhir, nunggoni para rasul sampai akhir. Puji Tuhan, tidak disangka, sungguh bukan karena saya, bukan, namun karena semangat sinodalitas, berjalan bersama, penuh sukacita, mempersiapkan ini, mempersiapkan itu, sehingga kita rasakan sendiri begitu bertumbuhnya, berkembangnya, dan berbuahnya gereja Santa Maria Bunda Allah saat ini. Bahkan Bapak Uskup menantang, wani, tahun ngarep dadi paroki, wani. Karena begitu merasakan guyub, rukun, santoso wilayah gereja ini. Dan semoga kita sungguh-sungguh mampu mewartakan yang baik. Sing elek ora usah diwartakan. Keluarga kita ada jeleknya, wartakan yang baik. Lingkungan kita ada yang jelek, wartakan yang baik. Wilayah kita ada yang jelek, wartakan yang baik. Paroki kita ini ada jeleknya, wartakan yang baik. Yang jelek disimpan saja, dimasukkan kulkas, biar layu. Amin. Kita dibimbing Tuhan menjadi pewarta yang rendah hati, lembut, sabar, menyampaikan kabar gembira. Dan semoga perayaan Kamis Putih ini sungguh merasuk dalam jero banget dalam iman kita, sehingga nanti keluar dalam kata, dalam sikap, dalam tindakan yang makin pantas di hadapan Tuhan. Karena kita sungguh membawa Tuhan, bahkan tinggal dalam diri kita. Tinggal dalam Kristus, keluarga bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.